Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epa Rahayu, SPDM. Saya mahasiswa PPG Universitas Pasundan Angkatan 3 dan saat ini saya mengajar di SMA Pasundan 2 Cimahi. Untuk pembelajaran yang akan saya bawa hari ini mengenai materi APBN. Saya persilahkan untuk menyimak video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai tentang apa? APBN. Ada yang tahu dulu tentang apa itu APBN? APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Ya, bagus untuk Rizky. Nah, namun sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran ini, Ibu pengen tahu dulu hari ini ada yang tidak masuk tidak? Ada. Ya, siapa yang tidak masuk? Sipa. Kenapa Sipa? Ya, mudah-mudahan nanti kita doakan ya Sipa semoga bisa cepat sembuh ya. Nah, sekarang sebelum masuk ke dalam pembelajaran dan juga Ibu tahu tadi ada yang tidak sakit namanya Sipa ya. Mudah-mudahan sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh Rizky. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memasuki ke dalam tadi pemateri tentang APBN, maka kita akan membiasakan dulu untuk menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Ya, silakan semuanya bisa berdiri semua ya. Ya, boleh dipimpin boleh Rizky yang ke depan atau siapa? Saya. Ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia rakyatku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
video mengenai apa? APBN. Ya, APBN ini mau ya dilihat dulu ya. Presiden Joko Widodo Coba kalian nanti bisa mengamati dari tayangan ini ya. Tahun 2023 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pada tahun terakhirnya menjabat sebagai Presiden, Jokowi menetapkan APBN 2024 di dulu cerita Jadi pengadaan APBN merupakan perwujudan dari pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan undang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat atau yang kita disebut DPR. Ya, bagus ya. Nah, sekarang ada kita tadi ada? Boleh? Ya, silakan sambil berdiri. Woi. Ya. jadi seperti yang sudah dijelaskan pengertian APBN oleh saudara Sofi. Ya. APBN itu sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam UU 19 tahun 2023, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan menstabilkan ekonomi yang ada di Indonesia. Ya, bagus ya untuk dapur. Tahun dulu untuk dapur, tapi bukan jadi untuk si tadi apa? Anggaran pendapatan belanja negara. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bahasan daripada RAPBN-nya dulu ya. Nah, kita akan belajar dulu tentang Jokowi secara resmi RAPBN dulu. Suara yang besar. Suaranya. Nah, sekarang kita lihat untuk pembelajaran hari ini ya, kompetensi dasar yang akan kita pelajari di sini. Tahu dulu tentang apa? Menjelaskan tentang pengertian, fungsi dan juga tujuan daripada APBN. Kita kemudian mengelompokkan daripada sumber-sumber daripada penerimaan negara, kemudian mengkategorikan daripada jenis-jenis belanja negara, menguraikan mekanisme daripada penyusunan daripada APBN dan menghubungkan ya pengaruh APBN terhadap perekonomian ya. Nah, ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, menyajikan hasil daripada analisis fungsi dan juga peran APBN dalam pembangunan ekonomi. Dan indikator pencapaiannya ini adalah menyajikan hasil analisis fungsi dan juga peran APBN dalam pembangunan ekonomi ya. Tujuannya ya, tujuannya pasti tahu ya, untuk hari ini kita bisa ya tadi menjelaskan daripada apa pengertian, kemudian fungsi ataupun tujuan daripada APBN-nya. Peserta didik dapat mengelompokkan sumber-sumber penerimaan negara dengan tepat. Peserta didik dapat mengkategorikan daripada jenis-jenis daripada apa belanja negara dengan tepat. Peserta didik dapat mengutaikan daripada apa mekanisme penyusunan daripada APBN dan menghubungkan pengaruh APBN terhadap perekonomian. Nah, jadi apa itu APBN? Nah, APBN itu apa? Rencana Keuangan Tahunan. Ya, bagus boleh
Di APBN itu apa sih tadi? Oh, rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Ya, jadi APBN itu rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang memang nantinya akan disetujui oleh apa? DPR. Jadi awalnya dulu apa dibuat rencana dulu oleh siapa? Pihak pemerintahan. Nah, kalau misalkan oleh pemerintah sudah diajukan, baru kita boleh menayangkannya kepada siapa? Memberikannya kepada pihak DPR. Dari DPR mekanismenya bagaimana nanti akhirnya? Bisa disetujui ataupun bisa ditolak. Kalau misalkan disetujui berarti kita langsung langkahnya ke dalam bentuk real yang nyata. Misalkan dalam bentuk apa? Coba dalam bentuk apa kalau misalkan nanti APBN itu nantinya dihasilkan dalam bentuk apa? Undang-undang. Ya, dalam bentuk undang-undang. Ada dalam undang-undang. Yang undang-undang nomor berapa yang kalian tahu? 20. Ya, 23 pasal berapa? 2 dan 3 ya. Nah, itu ya undang-undang ya dasar 1945 dan juga tahun 2020 ya. Ini untuk mendorong adanya kebutuhan ekonomi suatu negara dan juga dia bertujuan untuk apa? Jangka panjang ya. Nah, tuh. Tujuannya bisa sebagai apa? Pedoman ya. Pedoman penerimaan dan juga pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas negara. Bisa juga untuk meningkatkan apa? Transparansi ya. Jadi dan juga pertanggungjawaban pemerintah kepada pihak siapa? Dan juga masyarakat luas. Juga bisa meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah atau membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Nah, ingat ya sebelumnya waktu kemarin itu ada kebijakan fiskalnya ya. Nah, kemudian memungkinkan pemerintah apa? Memenuhi daripada prioritas untuk belanja negara. Belanja seperti apa? Contohnya salah satunya kalian yang tahu apa misalkan? Untuk kebutuhan apa? Ya, dana pendidikan. Ya, pendidikan ya, bagus untuk rezeki ya. Oke. Itu lagi belanja untuk apa lagi misalkan dipakai untuk apa lagi sih pemerintah kan tadi kita udah direncanakan. Kemudian kalau misalkan sudah diinginkan oleh pihak DPR, saya sudah diajukan kepada DPR, akhirnya kemudian real dan akhirnya disetujui. Kemudian selain untuk pendidikan jasa dan surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah akibat itu dibayar kembali dan tidak mengikat baik yang berasal dari negeri maupun luar negeri. Oke, bagus ya ini. Kemudian lanjut lagi ke dalam pengeluaran negara. Nah, ada lagi apa? CPG dan juga yang kalian suka misalkan minati itu ada B, BOS, dana BOS. Apa dana BOS itu? Bantuan operasional sekolah. Mungkin mana saat masa SD SMP ya suka mendapatkan dana BOS. Nah, itu yang dikatakan dari dana apa? Penyesuaian. Sekarang pengeluaran. Nah, ini pengeluaran rutinnya tadi ya, ada belanja apa? Gawe, ada belanja It's time to begin the sixth lesson. belanja hibah, bantuan sosial yang kalian suka nikmati itu juga ya. Nah, ini pengeluaran pembangunannya ada pembiayaan apa? Pembiayaan daripada proyek ya. Dana perimbangan itu ada dana bagi hasil, ada dana alokasi umum, ada dana apa? Alokasi khusus. Nah, bagaimana ini untuk rumusnya? Rumus dana otonomi khusus dan penyesuaian. Ini ada dana pemerintah, yaitu ada apa? Penerimaan dalam negeri dan juga apa? Dikurangi dengan pengeluaran rutinnya ya. Prinsip penyesuaian diharapkan ada apa? Bisa memperluas terhadap apa? Kesempatan kerja juga. Kesempatan kerja yang bagaimana kalau yang ada hubungannya dengan
sudah banyak membaca tentang apa APBN-nya ya tadi ya BUMN tadi. Nah, selain BUMN yang tadi itu misalkan salah satu contoh BUMN itu apa sih? Pertamina. Terus ada lagi apa? BNI, Ya, kemudian ada lagi? BRI, Ya, ya. terus Nah, yang lainnya gimana nih? Pada baca kan? Nah, oke, baguslah kalau begitu ya untuk Rizky poinnya. Nah, tepuk tangan dulu untuk Rizky. Nah, sekarang sebelum Ibu masuk ke dalam evaluasi pembelajaran di sini, Ibu akan memberikannya dalam bentuk LKPD per kelompok. Silakan kalian bisa duduk per kelompok. Duduknya yang ketuanya siapa ini? Yang ketuanya dari Ogi boleh ya, silakan dulu ya. Nanti kalian boleh kerjakan dulu ya dalam waktu nanti kita. Satu, tujuh, empat, Tadi kan baru lima, Pemerintah yang cenderung membiayai pengembangan dalam negeri. Seperti itu, yaitu mengurangi hutang yang berdampaknya kurangnya pengeluaran investasi. Nah, kalau defisit itu kayak terjadi inflasi, terus adanya peluang pekerjaan, maka uang itu akan melemah. Kedua, tentukan fungsi APBN berdasarkan contoh kegiatan APBN yang disediakan di bawah. Yang pertama, untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan daya beli di masa pandemi COVID-19, pemerintah memberikan beberapa jenis bantuan. Dalam contoh kegiatan tersebut, fungsi APBN-nya yaitu fungsi distribusi. Fungsi distribusi apa, kawan? Distribusi adalah Jadi pemerintah itu kayak ngasih satu dana kepada masyarakat. yang kedua, pemerintah tetap menurunkan target penerimaan daerah
Betul? Ya, betul. Coba berapa? Silakan diindikan dulu ke depan. Ya, Apa yuk nek nah, sama kelompok ini ya isinya ya. Nah, kemudian bagaimana kalian memahami terhadap perekonomian? Pemerintah akan cenderung meminjam uang dari luar negeri. Ya, sekarang lihat di sana ada fungsi APBN-nya. Nah, dilihat dari contohnya ya. Berarti lihat yang awal dulu ya. Nah, siapa yang coba? Yang pertama itu adalah apa? Yang kuning ini ya, untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan daya beli di masyarakat. Pandemi ya ini COVID-19. Pemerintah ini apa? Memberikan apa? Beberapa jenis bantuan tunai. Itu masih ke dalam fungsi apa sih? Distribusi. Ya, oke lihat semua sama tidak? Fungsi apa? Oke, fungsi distribusinya. Yang keduanya boleh apa ini? Ya, menghadapi resesi daripada apa? Ekonomi. Akibat adanya apa? Pemerintah. Jadi tidak akan adanya menaikkan pajak. Ini masih ke dalam fungsi apa? Perencanaan. Masuk ke dalam fungsi perencanaan. Oke, lanjut lagi. Pemerintah kota menurunkan target penerimaan daerah dari sektor pajak akibat pandemi, itu termasuk stabilisasi. Ya, berarti masuk ke dalam fungsi apa? Stabilisasi. Ya, yang lanjut lagi sektor pendidikan yang memang sering menunjang bagi kalian. Ini telah diberikan sebesar berapa? 20%. Ini masih ke dalam fungsi apa? Fungsi alokasi. Oke, yang merah ini Belanja pegawai akan mengalami peningkatan pada tahun 2021 akibat kebijakan pemerintahan untuk merekrut tenaga honorer menjadi ASN atau PPK. ya masuk ke dalam fungsi ya fungsi otoritas. Salah satunya sekarang menunjang itu ada untuk honorer yaitu untuk apa? Menjadi ASN ataupun untuk P3K juga. Ya, kemudian ada lagi apa ini di tengah masa pandemi ini dan masuk tadi. Ya, silakan. Tadi perawat ada nggak di sini teh? Perawat ya, perawat ya ini yang satu ya menunjang juga nanti untuk yang juga. Yang saat ini sedang ditargetkan, apalagi saat ini banyak target juga ya untuk di tahun 2024 juga ya. Kalian belajar tentang apa? Ekonominya. Ada cerita tidak? Ada semangat tidak? Semangat apa? Semangat belajar tentang apa? Jadi kalian ingin lebih mengulas kembali tentang apa? Ingin tahu tentang APBN. Ini ada yang mau menjadi seorang apa kalau begitu? Ada yang menjadi seorang akuntan tidak? Akuntan atau bos. bisnis atau apa? Bos. Bos, dana bos. Oke, menjadi seorang bos. Kenapa ingin jadi bos? Hah? Ya, ya. Jadi kita naik jadi bos. Oh, pengen jadi bos. Coba ada dibutuhkan tidak dengan dari materi yang ini coba. Jadi seorang kalian bisa mempelajari lagi tentang APBN-nya. Oh iya. Oke, menjadi seorang kementerian keuangan. Bagus untuk siapa itu? Rizky. Mengetahui apa? Ya boleh. Tentang APBN. Ya, bisa mengetahui tentang cakupan daripada APBN. Berarti hubungannya dengan negara. Oke, lanjut lagi apa? Apakah semua anggota kelompok ini semuanya pada terlibat tidak ya? Ya, terlibat. Kenapa? Ada yang tidak juga, masih ada yang masih tidur ya, atau bukan tidur, mungkin ada yang lamun ya. Tapi yang semangat ya semuanya ya. Oke, tapi insya Allah dan pada pembelajaran hari ini kalian semuanya pada tertarik pada semangat. Ya, mungkin hanya ada satu atau dua saja yang memang tidak. Oke, yang lainnya pada semangat ya untuk hari ini. Semangat untuk hari ini, untuk ke depan. Ini untuk nanti kalian di rumah ya, silakan nanti. Oke, nanti evaluasinya nanti kalian boleh dikerjakan untuk di rumah ya. Silakan. Ya, boleh. Nanti dikerjakan. Nah, nanti ini buat untuk di rumah ya, silakan. Satu lagi ada yang
bermanfaat untuk kalian, yaitu tentang APBN yang kalian tahu dulu ya tadi ya. Coba ada dulu yang tahu dulu, jadi apa sih APBN itu, bisa kalian simpulkan terlebih dahulu. Siapa yang mau menyimpulkan terlebih dahulu? Boleh ya. APBN adalah rencana keuangan per tahun yang disusun oleh Presiden yang dibantu oleh Menteri Keuangan dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Biasanya digunakan untuk mensejahterakan rakyat dan juga kestabilan ekonomi negara. Ya bagus. Nah, ada mungkin yang ada ingin di dinas, mungkin ya dinas pendidikan ataupun dinas yang lainnya juga. Nah itu kan ada hubungannya juga ya dengan. Oke, nah kita sudahi dan mudah-mudahan saja. Terima kasih untuk Ibu hari ini. Terima kasih untuk pembelajaran di hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa bertemu lagi dengan Ibu ya. Mudah-mudahan tidak membosankan juga untuk kedepannya ya. Oke, nah sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh dipimpin dulu oleh Rizky. Setelah pelajaran maka kita berdoa di dalam hati mulai. Sikap bersalah.